Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Kembali lagi bersama Habsy Al-Fakir Channel untuk berbagi seputar info Islami. Semoga bisa menemani aktivitas Anda. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak ketinggalan info terbaru dari Habsy Al-Fakir Channel. Terdapat dua sebab hancurnya Islam di Baghdad, Spanyol hingga Yerusalem. Nabi Muhammad SAW menunjukkan sebuah rumus kehancuran peradaban dalam satu sabda beliau berikut ini. Hampir tiba suatu masa di mana berbagai bangsa atau kelompok mengeroyok kamu bagaikan orang-orang yang kelaparan mengerumuni hidangan mereka. Seorang sahabat bertanya, apakah karena jumlah kami sangat sedikit pada hari itu? Nabi SAW menjawab, tidak, bahkan jumlah kamu pada hari itu sangat banyak atau mayoritas. Tetapi kualitas kamu adalah buih, laksana buih di waktu banjir. Allah mencabut rasa gentar terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu, dan Allah akan menanamkan penyakit al-wahnu. Seorang bertanya, apakah al-wahnu itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, cinta dunia dan takut mati. Umat Islam digambarkan Rasulullah SAW. Ketika itu jumlahnya banyak, tapi banyaknya tidak berarti, laksana buih. Sumber kehinaan itu terletak pada sikap hubud dunia, penyakit tamak terhadap dunia. Kebangkitan dan kehinaan suatu umat atau bangsa adalah merupakan sunatullah. Jika umat Islam tidak kembali kepada Islam, terjangkit penyakit hubud dunia, selamanya umat ini akan terus terhinakan. Pada saatnya nanti, Allah akan memusnahkan umat seperti itu dan menggantikannya dengan umat atau generasi yang lain. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad dari agama Allah, kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Mereka berkasih sayang kepada orang-orang mukmin dan tidak menghinakan diri kepada orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan mereka tidak takut pada celaan orang-orang yang suka mencela. Quran Surat Al-Maidah ayat 54. Manusia-manusia yang tamak dunia tidak memiliki sikap cinta Allah dan Rasulnya, apalagi mau berjihad di jalan Allah. Mereka hanya mementingkan syahwat dunia, mengejar dunia demi keuntungan dan kesenangan dirinya. Tamak dunia menjauhkan manusia dari sikap cinta pengorbanan yang menjadi salah satu asas kebangkitan sebuah bangsa atau peradaban. Syekh Amir Shakib Arsalan dalam buku terkenalnya menyebutkan bagaimana besarnya sikap berkorban dari kaum Yahudi dan bangsa-bangsa Barat sehingga mereka mampu mengalahkan kaum Muslim di berbagai belahan dunia. Pemuda-pemuda Italia dulu, tulis Syekh Arsalan, merasa malu jika sampai umur 20 tahun masih ada di kampungnya. Mereka meminta izin untuk pergi berperang melawan umat Islam. Bangsa Yahudi mampu menghimpun dana yang sangat besar dan ribuan milisi berani mati demi merebut tanah Palestina. Tengoklah sejarah, mengapa kaum muslim hancur di Andalusia setelah hampir 800 tahun memimpin negeri ini. Mengapa kota Yerusalem bisa diduduki pasukan salib yang jauh lebih rendah tingkat peradabannya. Mengapa bangsa Mongol yang sangat biadab dan barbar bisa menaklukkan Baghdad pada tahun 1215. Bisa disimpulkan, tamak dunia adalah sumber utama kehancuran peradaban Islam saat itu. Dari Majid Irsan Al-Kilani dalam bukunya dengan tepat menggambarkan kondisi moralitas penguasa, ulama, dan masyarakat di saat-saat kejatuhan kota suci Yerusalem di tangan pasukan salib. Penyakit tamak dunia merajalela tidak hanya di kalangan penguasa, tetapi juga di kalangan ulama. Umat Islam mengabaikan aktivitas amar ma'ruf nahi munkar.
Mereka membiarkan kemungkaran merajalela karena sibuk memikirkan kejayaan dan keuntungan pribadi dan kelompoknya. Satu lagi, penyakit kronis ketika itu. Umat Islam terjebak dalam perpecahan antara mazhab yang sangat parah. Mereka tidak peduli dengan Islam dan hanya sibuk memikirkan kejayaan kelompoknya dengan mencaci maki kelompok lainnya. Di negara kita, penyakit cinta dunia yang berlebihan itu merupakan gejala yang baru. Tidak kita jumpai pada masa revolusi dan bahkan pada masa Orde Lama, kecuali pada sebagian kecil elit masyarakat. Tetapi gejala yang baru itu akhir-akhir ini terasa amat pesat perkembangannya, sehingga sudah menjadi wabah dalam masyarakat. Jika gejala ini dibiarkan berkembang terus, bukan saja umat Islam akan dapat mengalami kejadian yang menimpa Islam di Spanyol, tetapi juga bagi bangsa kita pada umumnya akan menghadapi persoalan sosial yang cukup serius. Nabi Muhammad SAW sudah mengingatkan bahaya tamak dunia. Sejarah sudah membuktikan. Kini kita bisa menilai apakah bangsa Indonesia, bangsa muslim terbesar di dunia ini sedang menuju proses kebangkitan atau sedang menggali kuburnya sendiri. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang dapat kami sajikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.